Kalau kita dianggap sebagai pengganggu yang merusak, wajar kalau kita disuap, akan dibunuh, segala macam, wajar. Tapi kita nggak ngaruh apa-apa nih. Hah? Jadi orang mau nyuap kita untuk apa? Orang mau bunuh kita untuk apa? Karena nggak dianggap berbahaya. Apa bahaya yang ditimbulkan dari mereka? Ya fitnah. Selebih dari itu kagak ada. Koar-koar perang, belum pernah saya lihat mereka terjun ke medan perang. Ada orang perang mereka yang sok-sokan jadi panglima. Gop yang mau perang sang-sang tanyo panglima. Nah, bahasa Aceh. Itu model pengkhianat. Model penjilat, nggak bisa pakai. Orang yang perang kita ngaku sebagai ahli dalam strategi untuk mendamaikan. Kita ngaku buat proposal untuk mendamaikan. Kita yang ngaku berperan penting di dalam perang. Itu udah damai. Baru ngomong kayak gitu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Seperti itu. Ketika perang ngumpet. Perang selesai, keluar, ambil mayat, lap darah mayat itu ke badan, ataupun bunuh hewan, lap ke badan, seolah-olah saya baru pulang dari medan perang. Itu nggak bisa pakai generasi seperti itu. Itu penjilat, pengkhianat. Di saat kawan-kawannya lagi perang, oh saya mau buat siasah dulu, pura-pura berteman dengan Belanda. Gua kasih tahu ke kalian, kalau Belanda itu nggak sembarangan ngasih lencana salib singa, nggak sembarangan. Harus kepada orang-orang yang memiliki jasa ke mereka baru diberikan. Sekurang-kurangnya jasa menunjukkan titik-titik berbahaya, ya, markas-markas pejuang, melemahkan perjuangan, baru dikasih lencana salib singa. Siapa? Salah seorang Habib yang diberikan lencana salib singa adalah Habib Uthman bin Yahya. Mau bilang pejuang. Itu langsung atas izinnya daripada Ratu Wilhelmina untuk menjelaskan siapa model-model seperti ini, koar-koar sini, koar-koar sana. Bacot doang, aksi kagak ada. Apa aksi mereka? Contoh nih, orang nggak pernah perang, baru mati 6 orang, koar-koar bertahun-tahun. Hasil kagak ada juga. Kalau orang perang, mati 1 juta pun kagak peduli resiko perang. Coba kalian tanya di Aceh, ada berapa banyak ulama yang dibunuh? Ada berapa banyak orang yang dibunuh kemudian difitnah sebagai PKI? PKI aja kagak paham. Berapa banyak orang yang hilang di Aceh kemudian dibunuh karakternya di masa Orde Baru? PKI katanya. Pas kita cek orangnya bukan PKI. Dihasut supaya bisa cuci tangan. Paham? Itu peninggalan Belanda. Kebanyakan baca buku Samko. Siapapun yang menghalang kegiatan politik yang tidak sejalan dengan kita, ratakan. Ratakan, kata kalimat ratakan itu kalimat Belanda. Baca buku sejarah yang asli. Kata-kata ratakan itu Belanda. Versi Melayu. Ratakan. Itu untuk membunuh, untuk memukul mundur pejuang-pejuang. Menyerang tempat-tempat persembunyian, menyerang benteng-benteng lokal. Ratakan, kata jenderal Belanda. Bukan jenderal umat Islam yang ngomong seperti itu. Jenderal Belanda. Ratakan. Bawa tank-tank meriam kita, letnan, kita ratakan. Kita bolong-bolongkan. Nggak ada bolong-bolongkan, tapi dibolongkan beneran, dibolongkan benteng-benteng pertahanan pejuang. Istilahnya ratakan.
Coba lihat kalimat demi kalimat mereka, rata-rata kalimat Belanda mereka adopsi. Ya kan datuk mereka itu antek Belanda, itu yang ditinggalkan ke mereka. Kemudian dalam trik politik divide et impera, yang pejuang dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan pejuang. Betapa miris negeri kita, apalagi di Aceh. Makam penjajah istimewa, makam pejuang begitu-begitu saja. Akhirnya orang pada tertarik terhadap ziarah makam Belanda. Makam pejuangnya sendiri kagak keurus. Itu trik Belanda, saudara. Nih, gua ulangi sekali lagi nih. Kalau memang nasab Wali Songo sebagai keturunan Rasulullah SAW disembunyikan, kenapa Ba'alawi yang katanya sebagai keturunan Rasulullah SAW terus dipamerkan? Apa nggak bahaya tah? Hah? Nggak bahaya lah. Nggak bahaya. Kan sekutu Belanda. Coba ulik-ulik, cari-cari, spill kitab-kitab karangan daripada Menir Uthman. Itu siasah. Ending siasahnya kok nggak ada. Siasah itu Teku Umar berpura-pura menyerah kepada Belanda, gondol itu, menggondol itu senjata-senjata bahkan yang belum pernah digunakan oleh Belanda sendiri baru datang, digondol sama Teku Umar. Uang goldennya digondol sama Teku Umar sampai benar-benar ganti langsung jenderal itu yang ketipu sama Teku Umar itu, Matak Tigliria Teku Umar. Langsung diganti jenderalnya, langsung dicarikan Teku Umar, kampungnya dibakar sama mereka. Ada kalian dengar Menir Uthman dipukulin Belanda karena ketahuan siasahnya? Karena siasahnya pinter, tapi mana endingnya? Justru memperlemah perjuangan orang-orang yang ada di Banten. Bahkan beliau salah satu orang yang mengesahkan agresi ke Aceh. TIJ mengatakan, makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Baca geger Cilegon. Bahkan mendoakan supaya Belanda makmur. Kalian tahu Ratu Wilhelmina itu yang dekat sekali dengan Menir Uthman. Itu salah satu orang yang sangat tidak setuju Indonesia berdiri sendiri. Orang yang sangat tidak setuju Indonesia merdeka. Mengingat fasilitas sudah dibangun di Indonesia. Mengingat sudah banyak mengeluarkan uang dalam perang panjang di Indonesia di bawah pengaruh Hindia Belanda. Aduh. Belum yang lain-lain lagi ya, sensitif. Gak mau saya bahas di sini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.